Suara Identitas Keindonesiaan. Pendengar, seperti biasa kami awali Indonesia Pagi Pro 3 RRI edisi hari ini dengan menghadirkan dialog agama. Di studio Pro 3 RRI sudah hadir Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Depok. Bersikap adil terhadap anak-anak adalah dituntut atau diminta oleh agama. Ittaqullaha wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Dan bersikap adil kepada anak-anak tidak mesti sama. Maka makna adil kepada anak-anak itu nggak mesti sama. Kalau warisan misalnya, anak berbanding 2 berbanding 1, itu adil namanya. Misalnya anak dapat 100 juta dalam warisan, maka orang perempuan dapat 50 juta. Itu kan tidak sama secara nominal, tapi itu adalah keadilan. Jadi adil itu tidak mesti sama. Yang satu masih SD, yang satu sudah kuliah. Dalam memberikan uang jajan misalnya, tentu secara nominalnya berbeda. Karena yang kuliah mungkin yang dibelikan berbeda dengan lebih banyak kebutuhannya daripada anak yang SD. Baik. Maka di situ tidak mesti harus sama. Ketika ayah orang tua sudah memberikan sesuatu yang adil, namanya dalam kehidupan. Terkadang kan ada yang sukses, mungkin ada yang kurang sukses, namanya dalam kehidupan. Seperti yang ditanyakan oleh Bapak ini, subhanallah, di antara 5 anaknya sudah dididik. Yang satu, yang 4 sukses, yang satu tidak sukses secara finance, secara keuangan begitu mungkin. Maka disinilah mesti bagus tadi saling membantu namanya antara mereka untuk membeli rumah misalnya. Ini namanya ta'awun di antara anak-anak, dan ini adalah sebuah hal yang positif dan baik. Karena ada ta'awun di antara anak-anak itu untuk saling membantu begitu. Baik. Nah, kalau kita sudah memberikan bantuan lalu orang itu ternyata tidak menerima apa yang kita bantu, itu bukan salah kita. Kita serahkan saja kepada Allah. Karena prinsip kita itu ketika kita membantu orang lain tanpa pamrih, yang kita harap adalah ridho Allah. Kalau dia tidak suka dengan bantuan kita, atau kalau dia suka dengan bantuan kita, itu bukan urusan kita. Karena ketika kita membantu orang lain adalah lillah, karena Allah. Sehingga kalaupun ada orang yang menerima bantuan, dia berterima kasih, kita tidak GR. Kalau dia mungkin tidak merasa mengucapkan terima kasih, apalagi marah mungkin, ya kan? Kita tidak kecil hati, kita tidak patah hati. Karena apa? Kita sudah berbuat baik. Karena perbuatan baik kita itu tujuannya bukan ingin mendapatkan pujian orang, tapi ingin mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup kita melakukan hal yang baik begitu Ustaz ya, niat untuk kemudian menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Benar. Kalau ada yang puji ataupun tidak puji, itu bukan urusan kita. Atau tadi yang ditanyakan dia marah, itu terserah dia. Harusnya dia berterima kasih lah. Kan seharusnya begitu. Baik. Jadi lakukanlah sesuatu terus istiqomah. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu, karena yang kita cari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ustadz, ini juga sering terjadi dalam kehidupan atau terjadi dalam lingkungan kita sendiri. Adil dalam memimpin ini, ketika seorang leader atau seorang pemimpin ini kadang dituntut untuk bisa berbuat adil kepada bawahannya, kepada orang yang bekerja untuknya begitu. Apa faktor atau apa aspek yang memang harus dipahami, harus diterapkan juga sehingga orang ini benar-benar atau pemimpin ini benar-benar bisa berbuat adil begitu Ustaz? Ada sebuah riwayat hadis, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat dapat perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Al-imamu al-adil, pemimpin yang adil. Allahu akbar.